Hai teman, selamat datang di channel Sekate New. Jangan lupa pada teman-teman untuk like, komen, dan subscribe supaya tidak ketinggalan update dari channel ini. Mimin ucapkan terima kasih. Selamat menyaksikan. Saya yakin ingin merawat anak ini, jawab Fajri dengan tegas dan tak ada keraguan sedikit pun dari dalam dirinya. Setelah menegaskan beberapa kali, dan jawabannya tetap sama, si pengacara itu menjadi yakin kalau Fajri dan Andira sungguh-sungguh ingin merawat Salwa menjadi anaknya. Suasana menjadi sunyi. Tak ada jawaban lagi dari pengacara itu. Sampai lelaki berjambang itu mengeluarkan sebuah surat dari dalam tasnya, lalu diberikannya pada Fajri untuk dibaca. Silahkan kalian baca ini. Fajri mengambilnya. Dari halaman pertama sampai 3 lembar terakhir dibaca dengan seksama isi dari surat itu. Betapa terkejutnya ia setelah tahu sebuah kebenaran bahwa orang tua Salwa tidak memiliki hutang sepeser pun juga kepada siapapun. Semua itu dilakukan oleh pengacaranya agar tidak salah memberikan gadis Salwa kepada orang yang hanya ingin mengincar harta peninggalan sang klien. Termasuk dari seluruh keluarga orang tua Salwa sendiri. Jeti, ucapan Fajri menggantung begitu saja. Dilanjutkan dengan tatapan mata penuh arti kepada pengacara itu. Benar, sahut lelaki itu mengangguk. Orang tua Salwa berpesan jauh sebelum kecelakaan itu terjadi. Mereka ingin menitipkannya kepada saya. Akan tetapi saya, si pengacara itu tampak ragu-ragu ingin menceritakan tentang dirinya. Saya nggak bisa mengadopsi Salwa, karena saya masih lajang. Sambungnya, Fajri tampak mengerti. Anda bisa saja nikah kontrak atau apalah, yang penting Salwa bisa sama Anda kan? Tantang Fajri. Lelaki itu tertawa kecil dan menggeleng pelan. Saya nggak mau ambil resiko. Saya ingin selalu mendapatkan kasih sayang dari orang-orang tulus seperti Anda, jawab lelaki itu. Fajri merasa sangat beruntung dikelilingi oleh orang-orang yang peduli dan baik. Juga apapun yang ingin dilakukan didapatkan dengan sangat mudah. Begitu juga saat ingin memiliki seorang anak. Tuhan mempertemukan mereka dengan Salwa, seorang gadis kecil yang ada di pangkuannya saat ini. Beberapa saat kemudian, si pengacara itu mengeluarkan beberapa dokumen untuk ditunjukkan kepada Fajri. Salwa bukan cuma pemilik satu-satunya rumah ini. Orang tuanya juga punya aset bergerak yang dikelola oleh perusahaan. Mereka pemilik 45% dari saham perusahaan Jaya Putra, perusahaan yang sedang naik daun itu. Anda tahu kan? Tapi saya tidak butuh itu. Saya tidak akan menggunakan uang itu, tegas Fajri. Menolak. Biarlah itu menjadi asetnya. Kelak saat ia dewasa nanti. Sambungnya mereka sepakat. Fajri dan Andira langsung melegalkan Salwa sebagai anak adopsi mereka. Tercatat di negara kalau saat ini ia adalah orang tua dari Salwa Andriana Putri, gadis kecil berusia 6 tahun itu. Malam itu Fajri juga Andira sama-sama berada di kamar Salwa. Setelah dijemput siang tadi, malamnya Salwa sudah diboyong ke rumah mereka. Tidak hanya itu, Andira langsung mempersiapkan kamar untuk Salwa. Kamar khusus untuk anak perempuan, lengkap dengan pernak-pernik berbau perempuan. Mereka berbaring, mengapit tubuh mungil Salwa, sambil sesekali bercengkrama penuh manja dan kasih sayang. Mulai sekarang, Salwa panggil tante dengan sebutan mami, ucap Andira, mengajari anak itu. Dan Om Fajri, dedinya Salwa, lalu beralih menunjuk ke arah suaminya. Iya Mam, Dad. Salwa sayang Mami and Daddy. Disambut antusias oleh anak itu, langsung beri kecupan hangat di kening keduanya. Mam juga sayang Salwa. Sambut Andira membalas kecupannya. Daddy juga sayang Salwa. Begitu juga dengan Fajri. Tak luput memberikan kecupan hangat untuk anak itu. Berbagai cara dilakukan mereka untuk membuat Salwa nyaman. Mendongeng, bercerita lucu sampai tak ingat waktu. Salwa tertidur pulas tepat di dekapan Fajri. Fajri melepaskan diri perlahan dari anak itu, agar tak mengusik tidur Salwa. Betapa bersyukurnya ia saat ini. Rasanya baru semalam mereka membahas soal anak. Dan hari ini Tuhan memberikannya lunas. Seorang gadis kecil nan lucu ada dalam dekapannya. Pun dengan Andira yang tak berhenti mengucap syukur atas nikmat yang Tuhan kasih untuknya. Air mata haru tak jua berhenti dari pelupuknya, mengalir membasahi wajahnya yang cantik. Setet, jangan nangis, Yang.
Ucap Fajri membungkam bibirnya dengan telunjuk. Tuhan sudah kasih apa yang kita harapkan. Apalagi, aku merasa sangat bahagia bisa memiliki dia. Sahut Andira suaranya parau. Iya, sayang. Aku juga bahagia miliki dia. Diusapnya lembut pipi Salwa yang cabi oleh Fajri. Dia akan jadi pancingan buat kita, yang Allah akan kasih rezeki yang lebih besar lagi pada kita setelah ini. Amin. 3 bulan berlalu, suasana di rumah Fajri selalu hangat dengan celotehan-celotehan Salwa. Setiap pagi mereka berada di meja makan. Mam, sandwichnya Yumi. Enak banget. Salwa suka. Puji anak itu selalu membuat hati maminya bahagia. Tapi yang buat Teddy loh. Ujar Fajri tak mau kalah. Really? Iya, sayang. Dijawab Andira. Cepat. Pagi ini mami lagi gak enak badan. Sayang, mami kesiangan bangunnya. Semalaman Andira kurang tidur. Perasaannya gelisah. Jantungnya berdebar-debar seperti akan mendapat kejutan yang luar biasa. Salwa turun dari tempat duduknya, menghampiri Andira, lalu meminta wanita itu untuk membalas dekapannya. Salwa harus lakukan apa, biar mami nggak sakit lagi? Andira tersenyum hangat mendengar ungkapan kekhawatiran anak itu. Sayang, Salwa nggak usah melakukan apapun untuk mami. Jadi anak baik saja ya. Dan dekapan itu berlanjut sampai Fajri yang menegur mereka. Dedi nggak diajak nih. Sini dong, Dad. Ajak Salwa melambaikan tangan. Fajri ikut gabung dengan mereka, memberikan pelukan hangat untuk dua bidadari kesayangannya. Tiba-tiba saja, Andira melepaskan paksa tubuhnya dari dekapan suami dan anaknya. Wanita itu buru-buru pergi ke dapur untuk melakukan sesuatu. Oyak-oyak. Semua makanannya terpaksa keluar saat ia merasakan perutnya terasa sesak. Tak hanya sekali, tetapi berulang kali. Memaksa suami dan anaknya menyusul ke belakang. Salwa langsung memeluk kakinya, sedangkan Fajri memijit tengkuknya dan meminta tolong Sumi untuk mengambilkan minyak gosok. Sayang, are you okay? Andira menggeleng. Nggak tahu, Beb. Rasanya mual banget. Dijawabnya lemas oleh Andira. Mam jangan sakit. Entah Salwa cama-capa. Rengek anak itu semakin memperat pelukannya. Enggak kok, sayang. Salwa nggak usah khawatir ya. Mam oke kok. Enggak ada masalah. Cuma masuk angin biasa. Jawab Andira mensejajarkan diri dengan Salwa. Sayang, kita ke rumah sakit ya. Periksa. Aku takut kamu kenapa-kenapa. Usul Fajri khawatir. Apalagi akhir-akhir ini Andira sering mengeluh pusing dan sakit perut. Nggak usah, Beb. Aku nggak kenapa-kenapa kok. Tetap saja Fajri belum bisa tenang. Tetap ngotot mengajak istrinya periksa ke rumah sakit. Setelah mengantar Salwa ke sekolah dan memerintahkan anak buahnya untuk menghandle pekerjaannya, mereka menemui dokter kandungan untuk konsultasi program hamil yang sedang dijalaninya. Istri saya kenapa, Dok? Akhir-akhir ini ngeluh pusing dan sakit perut. Tanyanya tak sabar ingin tahu hasil dari pemeriksaan dokternya tadi. Itu hal yang wajar, Pak. Belum juga selesai ngomong, Fajri memangkasnya. Maksudnya wajar gimana, Dok?